Jadi istri kedua pun aku rela. Pelakor tidak sepenuhnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Aku tahu banyak yang akan membenciku. Aku tahu mereka akan mencaci aku. Tapi apakah aku salah jika aku hanya ingin dicintai? Mereka bilang aku pelakor, perusak rumah tangga orang. Tapi mereka tidak tahu cerita di baliknya. Mereka tidak tahu bagaimana aku jatuh cinta, bagaimana aku berjuang, dan bagaimana aku akhirnya harus menerima kenyataan. Di video ini, kita akan melihat kenyataan dari sisi istri kedua, bukan bermaksud membela, hanya membuka sudut pandang baru. Yang pertama, tidak semua istri kedua berniat merebut. Saya sering mendengar curhatan klien yang berkata, saya tidak pernah mau jadi istri kedua Mbak Lestari, tapi dia yang datang dan meyakinkan saya. Banyak dari mereka bukan wanita jahat, bukan wanita yang memang sengaja mengincar suami orang, tapi mereka jatuh cinta dan tanpa sadar masuk dalam hubungan yang rumit. Dan ingat, laki-laki tidak akan berpaling jika tidak membuka celah sendiri. Jika pernikahan mereka baik-baik saja, kenapa ada ruang untuk wanita lain? Kedua, cinta itu tidak bisa dipaksa, tapi konsekuensinya harus ditanggung. Ketika seorang wanita akhirnya memilih menjadi istri kedua, dia berpikir bahwa itu adalah bentuk cinta dan pengorbanan. Tapi banyak yang lupa, cinta itu datang dengan konsekuensi. Sebagian berharap bisa bahagia, tapi pada akhirnya justru tersakiti. Mereka harus bersembunyi, harus selalu jadi yang kedua, harus menahan luka saat sang suami pulang ke rumah istri pertama. Yang ketiga, salahkah seorang wanita mencintai? Inilah pertanyaan yang sering muncul di ruang konsultasi saya. Salahkah kalau saya mencintainya? Jawabannya, mencintai itu manusiawi, tapi keputusan yang diambil atas nama cinta itulah yang menentukan baik atau buruknya. Kenapa wanita selalu yang disalahkan? Saat suami selingkuh, siapa yang pertama kali disalahkan? Bukan suaminya, tapi wanitanya. Pelakor, perusak rumah tangga. Seakan-akan lakinya ini tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Padahal dalam hubungan, ada dua pihak yang memilih. Ada laki-laki yang memberikan harapan, dan ada perempuan yang menerima atau menolak. Kenapa hanya wanitanya yang dihukum sosial? Pada akhirnya, siapa yang paling menderita? Saya sudah menangani banyak kasus. Dari semua cerita yang saya dengar, ada satu kesimpulan yang hampir selalu sama. Istri kedua seringkali adalah yang paling tersakiti. Banyak yang berakhir ditinggalkan, banyak yang tidak mendapat keadilan. Mereka memilih mencintai, tapi akhirnya mereka sendiri yang kehilangan. Maka saran saya untuk istri kedua, jika masih bisa mundur, lebih baik mundur. Jangan biarkan cinta membutakan logika. Banyak wanita yang akhirnya kehilangan surga, banyak wanita yang akhirnya kehilangan harga diri karena menunggu seorang laki-laki yang tidak pernah benar-benar memilih mereka. Jangan biarkan hidupmu hanya jadi bayangan. Jika sudah terlanjur, buat batasan yang jelas. Jika kamu sudah menjadi istri kedua, pastikan ada komitmen yang jelas. Jangan hanya berharap dan menunggu tanpa kepastian. Saya tidak di sini untuk menghakimi. Saya di sini untuk membantu kalian melihat kenyataan. Jangan buta karena cinta. Jangan membiarkan dirimu menjadi pihak kedua seumur hidupmu ya. Kalau perlu, bangkitkan aura percaya diri dan daya tarik dengan buka aura. Jangan mengemis cinta, tapi pancarkan aura yang membuatmu dihargai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.